Jutaan orang diperkirakan akan melakukan mudik di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Namun dalam beberapa bulan terakhir kasus COVID meningkat lagi. Pemirsa, selain COVID, kasus pneumonia mikoplasma juga muncul di Jakarta. Haruskah kita waspada? Berikut ulasannya. Pemirsa, libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sebentar lagi tiba. Diprediksi akan terjadi peningkatan mobilitas jutaan orang dalam libur 2 hari besar tersebut. Namun penyakit COVID-19 dan mikoplasma pneumonia mengintai di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Kemenkes melaporkan di bulan Oktober kasus COVID mencapai 90 kasus. Namun di bulan November kasus COVID naik menjadi 151 kasus di minggu terakhir. Lalu di bulan Desember kasus COVID mengalami peningkatan sebesar 80%, naik menjadi 267 kasus yang awal mulanya 30 hingga 40 kasus per minggunya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengungkap sebanyak 2 orang positif COVID meninggal dunia. Selain Indonesia, beberapa negara juga mengalami peningkatan kasus COVID. Singapura menjadi negara di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan COVID paling besar, yakni 22.094 kasus. Sementara Malaysia mencapai 1.636 kasus dan Filipina mencapai 1.340 kasus. Mengapa kemudian pemerintah menyampaikan dari pemantauan surveillance kita terhadap COVID-19 karena kita melihat adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan dalam 2-3 minggu belakangan ya. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan ya, jadi bukan untuk membuat cemas masyarakat atau membuat panik masyarakat. Tapi kita tahu bahwa setelah pandemi COVID dicabut, artinya kita akan hidup bersama COVID-19. Dan kita tahu bahwa COVID masih bisa menularkan dan membuat kita sakit. Oleh karena itu perlu terus kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya untuk tetap sehat. Apalagi menjelang musim liburan dan Natal liburan. Jadi penyebab utama daripada meningkatnya atau terjadinya peningkatan kasus COVID-19 itu selalu karena ada subvarian baru. Jadi karena memang kalau ada subvarian baru, mutasi dari virus COVID-19 kan tubuh kita atau sistem kekebalan imunitas kita kan berusaha mengenali dan berusaha melawan. Nah, inilah mengapa kemudian terjadi peningkatan kasus di banyak negara. Nah, tadi setidaknya ada 3 ya yang menjadi perhatian kita khususnya di Indonesia ya mengenai subvarian yang di naik level ya. Tadinya dia hanya under monitoring, kemudian dia menjadi varian of interest, yaitu XBB.1.5 yang memang sudah ada di Indonesia, EG5 yang sudah ada di Indonesia juga. Kementerian Perhubungan menyatakan jumlah warga yang akan mudik di libur Natal dan Tahun Baru ini akan lebih banyak dari tahun lalu. Jadi kalau dilihat dari hasil survei yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, itu kita mendapatkan hasil bahwa potensi pergerakan masyarakat ini mencapai 39,83% dari total populasi atau senilai 107,63 juta. Jadi sebanyak inilah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru, dan ini naik 143% jika dibandingkan Nataru tahun lalu. Ya, mungkin pertanyaan teman-teman juga banyak masuk ke saya juga, apakah ada protokol baru di transportasi? Saya jawab, belum ada. Semua masih sifatnya himbauan. Belum ada protokol yang menjadi mandatori bagi para pelaku perjalanan.